Elshinta News and Talk. Bu Siti sebagai seorang pengamat politik tentu bukan sisi politiknya kalau soal penanganan COVID-19 yang disoroti. Tapi mau tidak mau itu menjadi tolak ukur bagi seorang kepala daerah untuk dinyatakan berhasil atau tidak menangani pandemi COVID-19. Sehingga pada akhirnya Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peringatan kepada kepala daerah yang melanggar penegakan protokol kesehatan bisa dikenakan sanksi pemberhentian. Seperti apa Bu Siti menyoroti hal ini? Ya, terima kasih Mas Ferry. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan Pak Mendagri Profesor Tito itu mengacu pada Undang-Undang Pemda ya. Jadi Undang-Undang Pemda nomor 23 tahun 2014 itu memang memberikan otoritas yang karena hasil revisi kan, undang-undang itu direvisi dan bunyinya gitu ya, memberikan pesan bahwa sebetulnya Presiden gitu memiliki satu otoritas untuk memberikan peringatan, memberikan penalti gitu kan kepada kepala daerah, khususnya Presiden langsung ke gubernur. Kalau hal-hal yang dilakukan katakan menyimpang, distortif di level kabupaten kota, boleh Mendagri kan itu. Ini tentunya dikembalikan ke sistem presidensial yang memang Presiden memiliki otoritas sebagai pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif gitu ya. Di Indonesia itu nomor satu adalah memang RI 1, yaitu Presiden Republik Indonesia. Lah dalam konteks COVID gitu ya, ini yang kita saksikan sejak April 2020 ketika mulai dinyatakan Indonesia gitu ya terpapar oleh COVID dan seterusnya sampai bulan November ini menunjukkan bahwa legacy atau warisan pola relasi pusat daerah yang belum harmonis di era COVID seperti ini gitu ya, ini lalu bisa kita tonton gitu ya, ketidakharmonisan pola relasi tadi itu, khususnya berkaitan dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan gitu ya, yang efektif yang harusnya dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap provinsi seluruh Indonesia. Jadi terhadap gubernur seluruh Indonesia dan provinsi Pemprov terhadap kabupaten kota di wilayah masing-masing. Nah itu yang disebut koordinasi, pembinaan dan pengawasan. Nah Binwas ini juga dipayungi Mas Berry oleh undang-undang pemerintah daerah yang sudah direvisi itu. Justru ditekankan lah gubernur atau Pemprov itu mewakili pemerintah nasional atau pemerintah pusat dan ikut menjaga tentu gitu ya keutuhan gitu ya negara Republik Indonesia NKRI itu kan gitu, menjaga kepentingan nasional dan sebagainya. Nah ancaman COVID-19 ini termasuk adalah menjadi kepentingan nasional kita untuk mengatasinya, untuk menanggulanginya kan gitu. Oleh karena itu sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota dan seterusnya sampai ke level bawah itu sangat dibutuhkan, harus menjadi satu kesatuan yang kontinum Mas Ferry, supaya tidak ada silang tengkarut dalam mengatasi COVID. Lah sejak awal yang ini bukan salah menyalahkan kalau menurut saya, sejak awal standing pemerintah nasional, pemerintah pusat gitu ya terhadap COVID, ancaman COVID-19 ini kan memang banyak dipersoalkan, banyak menjadi kontroversial dan sebagainya karena munculnya statement-statement yang tidak sama di antara tentu gitu ya pemegang otoritas yang ada di pemerintah nasional. Nah sekarang juga kita menuai gitu ya silang sengkarut itu. Nah ini yang harus ditata. Kalau sejak awal protokol kesehatan wajib berarti kan ketika wajib dibunyikan eksplisit seperti itu berarti ada penalti. Ketika ada penalti siapapun itu gitu loh, termasuk pilkada 2020 ini seharusnya tidak dilakukan. Orang sudah jelas kok kita ini zona merahnya hampir merata di Indonesia. Jakarta zona merah nyaris terus-menerus zona merah kan gitu. Di daerah yang melakukan pilkada di 270 itu juga berapa persen mayoritas juga zona merah. Bahkan pasangan calonnya ada yang kena terpapar, komisionernya terpapar. Tapi kita juga bandel melakukan pilkada. Ini juga harus introspeksi kita. Jadi kalau memang ada komitmen yang kuat terhadap
pelaksanaan protokol kesehatan, dan ini wajib bunyinya untuk mengatasi itu supaya tidak berlarut-larut dan bisa dikendalikan. Ya mestinya ada komitmen yang tinggi itu, tidak lalu seperti ini kan. Dampak dari kemarin kehadiran Pak Rizik Syihab gitu kan, lalu berkerumun lah, pilkada memang nggak berkerumun sama gitu kan. Baik. Lah ini jadi komitmen itu yang tidak ada, Mas Ferry. Oke, Bu Siti, kita dengarkan dulu ada Pak Taswin di Cibubur, Jakarta Timur. Halo Pak Taswin, selamat pagi. Assalamualaikum Bung Beri. Waalaikumsalam. Ya, pagi Pak. Assalamualaikum. Pertama gini Bu Siti ya. Waalaikumsalam. Saya menyikapi pada saat libur bersama itu siapa yang akan menggugat gitu loh. Berani nggak gitu kan, itu keputusan presiden dengan 3 menteri. Kalau nggak berani jangan berlaku banci lah pemerintah ini. Yang itu yang pertama. Yang kedua, Muslim memang dipojokkan. Apapun kegiatan Muslim Islam ini yang akan bangkit di Indonesia ini selalu dipojokkan. Semua di Solo segala macam nggak ada yang berani. Kenapa anak Pak Jokowi? Kalau Nabi Muhammad, anakku Fatimah yang melakukan apapun saya akan potong. Berani nggak Pak Jokowi kayak gitu? Gitu aja Bu Siti Zuhro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini ada juga komentar-komentar via WhatsApp, tapi ditanggapi dulu tadi Pak Taswin di Cibubur, Bu Siti, silakan. Pak Taswin ya? Iya, Pak Taswin. Iya, Pak Taswin ini kan salah satu katakan ya suara dari masyarakat yang seperti itu. Jadi sebetulnya Mas Beri, publik ini disuguhkan oleh tontonan di mana kebijakan itu tidak tegas, kebijakan itu tidak dilakukan secara konsisten dan bahkan dibatalkan oleh elit itu sendiri kan gitu. Jadi masyarakat dituntut untuk taat gitu ya sebagai warga negara. Sementara elitnya itu juga tidak mempertontonkan komitmen dan konsistensinya tadi, sehingga kebijakan-kebijakannya itu sebetulnya membatalkan itu sendiri. Jadi kebijakan satu sisi kita harus taat pada protokol kesehatan, jelas sekali akan ada penalti ini. Satu sisi lagi kita harus melakukan pilkada, karena pilkada ini kalau ditunda-tunda masalah dan sebagainya, cari alibi-alibinya kan gitu. Nah ini yang menurut saya kita publik lalu menilai gitu loh, di mana sih kebenaran bicaranya gitu ketika terjadi seperti Pak Aswin tadi mengatakan di Cibubur itu, lalu ada pilkada di Solo yang juga syarat dengan pelanggaran baru di level pendaftaran calon saja udah meludak gitu kan, yang itu lah ini kan sama gitu ya, meresahkan masyarakat yang katanya harus pakai masker, cuci tangan dan sebagainya, apa ya ditaati kan gitu. Nah ini antara lain. Jadi fairness itu lalu muncul dipertanyakan oleh publik, digugat gitu ya, karena ada tebang pilih dalam memberikan penalti terhadap ketaatan untuk menerapkan atau ketaatan tadi itu untuk menerapkan COVID-19. Jadi ini yang lalu membingungkan juga para kepala-kepala daerah gitu ya. Ada kepala daerah yang di atas angin, ada yang under pressure kan. Akhirnya seperti itu. Karena apa? Karena jaket mereka beda-beda, Mas Ferry. Jaketnya tidak semuanya merah, hijau, kuning kan gitu. Ada yang putih, ada yang biru, merah, marun gitu ya Bu. Iya, lah itu yang menurut saya ditarik ke ranah politik lah. Ini lalu yang dulu kita dengarkan ada politisasi korupsi, sehingga siapapun yang tidak disukai lalu dijebloskan sebagai OTT kan gitu. Nah, sekarang tidak di-COVID-kan ya itu. Jadi selalu akan ada komoditas politik ya, komoditas isu tertentu yang dipolitisasi, dan ini sangat tidak sehat menurut saya, Mas Ferry. Ya, kehidupan bernegara kita tidak sehat. Kita ke Bu Akbar di Ciracas, Jakarta Timur. Halo, Bu Akbar. Pagi. Selamat pagi. Silakan Bu Akbar. Bu Zuhro ya. Ya, Bu Siti Zuhro. Silakan Bu Akbar. Bu Siti. Oke, gini Mas. Masalahnya kalau pemerintah daerah salah, pusat bisa negor. Tapi kalau pusat yang salah, walaupun beruntun, nggak ada yang bisa negor. Ini kan di masalahnya. Nah, ini kontrolnya. Berlangsungnya pilkada, lalu pengesahan omnibus law, lalu libur panjang. Ini menyebabkan banyaknya peningkatan kurva menjadi lebih tinggi. Tapi ada apa? Mereka introspeksi kan tidak. Hanya bisa menyalahkan aja gitu aja sih Mas. Semoga kedepannya sadar ya Mas. Ini ya pemerintahnya, jadi masyarakat enak gitu ya. Baik. Terima kasih.
Lalu Pak Udin di Ciganjur. Halo Pak Udin, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ibu Profesor Siti peneliti, Bu Siti Zuhro, langsung saja pendapatnya apa Pak Udin? Silakan. Ya, mengungkapkan Presiden adalah pemegang kekuasaan nomor 1. Bagaimana cara agar penyaluran pesan kekuasaan tersebut dari Presiden sampai ke masyarakat per individu atau sosialisasi skala mikro untuk pesan himbauan protokol kesehatan COVID-19 agar didengarkan dan diterapkan. Demikian, selamat Hari Pria Internasional. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin di Ciganjur, Jakarta Selatan. Kita tahan dulu penelponnya ya. Silakan Bu Siti, bisa ditanggapi. Terima kasih Mas Ferry. Jadi Bu Akbar ya, dari Bu Akbar tadi itu, kalau Pemda salah di JWR gitu ya, dipanggil diapain aja kan gitu. Ini kan juga kita dipertontonkan oleh satu tontonan yang tidak pada tempatnya. Seorang gubernur dipanggil oleh Kapolda, oleh Polda gitu kan. Itu adalah sebetulnya muspida. Mereka itu eksekutif gitu ya, pimpinan DPR, lalu institusi-institusi di daerah itu gitu ya. Itu termasuk Polda, itu menjadi muspida kalau tidak salah forum ini musyawarah pimpinan daerah kan gitu. Jadi sebetulnya pimpinan tertingginya, eksekutifnya adalah gubernur kan gitu. Kita dipertontonkan yang seperti itu. Jadi tarikan ke urusan politik ini lebih mengedepan. Nah ini yang kita sayangkan, yang membuat kita tidak sehat kehidupan. Itu seperti melihat seorang presiden dipanggil ke Mabes Polri gitu kalau menurut Bu Siti. Persis. Jadi itu salah kaprah. Nah, mestinya kalau menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang sudah diperbaiki dan disahkan di 2014 nomor 23 itu mengatakan bahwa sebenarnya kalau tidak salah pasal 60 sampai 63 itu teguran itu langsung dari presiden kepada gubernur. Karena memang perspektifnya otonomi daerahnya itu lebih ke unitary state, ke NKRI. Tapi jangan lupa presiden dipilih langsung. Demokrasinya partisipatoris. Kepada siapa presiden bertanggung jawab? Kepada rakyat. Karena MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, gitu kan? Dan presiden tidak dipilih MPR. Jadi kalau rakyat menggugat, rakyat bisa membatalkan gitu ya, demi hukum, karena dianggap presidennya menyalahi hukum, melakukan korupsi luar biasa, merugikan negara. Itu rakyat yang bisa mengimpeach gitu ya presiden. Itu sebenarnya Mas Ferry. Nah, dalam pelaksanaan tadi itu pemerintahan, tentu presiden memiliki kewenangan dan ada pertimbangan-pertimbangan tentu ya. Kalau gubernur itu bersalah juga sama, melakukan korupsi, tindak korupsi, menimbulkan huru-hara di daerah itu dan sebagainya, merugikan lah intinya itu baik daerah maupun Indonesia gitu kan, mengancam stabilitas dan sebagainya. Itu punya hak banget presiden untuk menegur, lalu memanggil, lalu bahkan memberikan penalti secara bertahap sesuai dengan kesalahan-kesalahan yang dibuatnya. Bukan politik. Kalau politik jangan lupa bahwa kepala daerah itu dipilih langsung. Nanti rakyatnya marah kan gitu. Jadi bukan dipilih oleh presiden ini, gubernur ini kan gitu. Bupati juga tidak dipilih oleh presiden. Jadi kita sudah menjalankan sistem demokrasi partisipatoris. Itu yang harus digarisbawahi. Baik presiden bertanggung jawab pada rakyat, baik gubernur juga sama gitu ya. Dia vertikal iya gitu sebagai wakil pemerintah nasional, pemerintah pusat, tapi dia juga sebagai pemerintah kepala wilayah juga gitu ya. Nah ini yang juga harus dipahami oleh kita. Jadi tidak boleh semena-mena pemerintahan Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin ini harus taat hukum menurut saya. Jangan sampai ada politik hukum yang silang sengkarut seperti ini gitu loh. Seorang gubernur dipanggil Polda gitu. Nanti gimana kalau kita menyaksikan seorang presiden dipanggil Polri kan gitu. Jadi tidak pada tempatnya. Yang milih presiden itu bukan Polri gitu ya. Yang milih gubernur bukan Polda. Yang milih itu adalah rakyat
gitu. Lah ini yang harus dikedepankan sehingga kita tahu gitu kan, masing-masing institusi itu melakukan tugas pokok fungsinya itu sesuai dan bisa dipertanggungjawabkan. Lah ini akuntabel di situ. Jadi ujung-ujungnya sebetulnya yang berkuasa rakyat kan gitu. Kalau kita bersepakat demokrasi, dan jangan lupa sejak 98 kita masih bersepakat dengan demokrasi ini. Tidak ada yang membatalkan sistem demokrasi yang kita sedang laksanakan ini. Nah itu yang bisa disu nanti dipertanyakan dan bisa dikatakan itu dituntut oleh masyarakat luas. Gitu. Ya, menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Udin, bagaimana agar pesan-pesan ini yang disampaikan Presiden atau siapapun ya berkaitan dengan beberapa peristiwa belakangan ini itu bisa betul-betul sampai ke masyarakat, artinya tidak hanya ke masyarakat, tapi diharapkan kepada tokoh-tokoh yang memiliki massa ya atau punya simpatisan yang begitu besar, mereka juga bisa ikut membantu pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan. Sementara di satu sisi sekarang ini seperti yang disampaikan oleh Bu Siti, mungkin imbas dari kebijakan dari pemerintah atau aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat, masyarakat merespon sehingga mereka juga berpotensi menimbulkan kerumunan yang membuat protokol kesehatan itu tidak diterapkan, Bu Siti. Iya, ini bagus ya usulan dari Pak Udin dan direview oleh Mas Berry tadi itu. Intinya sebetulnya kalau kita sudah sama-sama sadar, baik penguasanya, baik elitnya, tokohnya gitu ya, para aktornya, juga masyarakat luas dan sebagainya, kita itu tidak mungkin masing-masing menyelesaikan permasalahan besar COVID-19. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu perlu sinergi, perlu kolaborasi, perlu seiring sejalan, perlu pemerintah merangkul rakyat melalui tokoh-tokoh dan sebagainya. Dan kita, bangsa kita ini adalah bangsa yang sangat menghormati kan sebetulnya gitu ya, ketokohan gitu, keteladanan, dan itu yang harus digunakan. Jadi bagaimana sinergi antara pemerintah baik nasional gitu maupun pemerintah provinsi, kabupaten, kota dengan masyarakat daerah gitu, sama-sama ikut mensukseskan gitu. Bagaimana mengatasi, menanggulangi COVID-19 ini agar terkendali. Ini kan belum terkendali. Baru ada liburan 3 hari melonjak 5.000 kan gitu dan sebagainya. Itu yang tercatat, yang nggak tercatat kan lebih lagi, Mas Berry. Gitu. Ini jadi kalau memang ada komitmen serius gitu ya, ini musuhnya itu kan bersama, musuhnya nggak kelihatan, yang namanya COVID-19 nggak kelihatan tapi sangat dahsyat gitu kan dampaknya. Oleh karena itu ini harus dihadapi bersama. Kalau mau bersama jangan ada dusta di antara kita kan gitu. Nah ini jadi dibangunlah nilai-nilai kejujuran itu. Kita ingin mengatasi ini gitu kan. Politiknya dikesampingkan dulu. Silakan pas pilkada nanti. Silakan pas pilpres atau pileg nanti kan gitu. Ini tidak, politiknya on terus kan gitu kan. Jadi saling untuk mensubordinasi, saling untuk mengeliminasi gitu. Ini yang tidak sehat. Itu yang dipertontonkan kepada masyarakat, justru masyarakat tidak mendapatkan apa-apa jadinya ya. Tidak dapat sisi positifnya. Sangat zolim menurut saya, Mas Berry. Sangat zolim para elit ini. Selalu memberikan suguhan-suguhan yang tidak elok kepada masyarakat dan mengajak masyarakat ikut merasakan kebingungan itu. Kan gitu. Nah ini yang mungkin sudah saatnya kita akhiri, kita putus mata rantai ketidakjelasan seperti ini, kebingungan seperti ini. Kita genuine lah bagaimana semua kita ini mulai tingkat yang paling kecil, keluarga, komunitas, masyarakat gitu, hand in hand untuk mengatasi ini. Nah tadi itu Mas Berry, usulan dari Pak Udin itu bagus, bahwa komunitas ini, masyarakat ini kan punya tokoh-tokohnya. Nah, maksimalkan, kapitalisasi tokoh-tokoh tadi itu untuk tugas-tugas mulia, gitu kan? Membenahi atau menanggulangi COVID bersama. Itu bisa, yang nggak bisa itu karena nggak ada tekadnya, nggak ada nama itu. Karena udah curiga duluan satu sama lain mungkin, Bu Siti. Kita ini diajari untuk membangun distrust, itu kesalahan sistem demokrasi yang tentunya tidak dibangun trust tadi itu, sehingga apapun akan kita curigai, apapun harus kita tolak, apapun kalau dari bukan golongan kita harus kita enyahkan. Lah ini yang menurut saya sangat tidak sehat kehidupan kita. Ya.
Bu Siti, terima kasih Bu Siti sudah bersama El Sinta, Bu. Selamat pagi. Sama-sama Mas Ferry.